Oke, sahabat-sahabat, kembali lagi di NCP bersama saya Inas Nasrullah. Nah, setelah lama kita tidak berbincang hangat mengenai media pembelajaran, nah, khususnya di sini saya akan membahas untuk pertemuan kali ini nih, mengenai proses pemilihan media pembelajaran PAI dan dampak penggunaan media pembelajaran PAI. Nah, sebelumnya nih, sahabat-sahabat, di sini kita akan membahas pertama mengenai pengertian daripada media pembelajaran PAI. Nah, di sini saya mengambil satu kutipan ataupun satu gagasan dari pakar seorang yang ahli terhadap media pembelajaran. Nah, khususnya di sini menurut Profesor Dr. Haji Ahmad Warson Munawir, bahwasanya beliau berpendapat media pembelajaran PAI sebagai alat atau bahan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada peserta didiknya. Nah, media ini mencakup berbagai bentuk seperti buku, gambar, audio, dan video. Nah, setelah mengetahui dari pengertian media pembelajaran, langsung saja kita memasuki proses pemilihan media pembelajaran. Nah, melihat dari proses pastinya harus ada langkah-langkah yang memang perlu kita ketahui. Nah, di sini sudah terdapat 7 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, ini menjadi faktor yang sangat penting. Karena ketika kita sudah mengetahui tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri, akan mudah untuk dilaksanakan pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai kenali peserta didik. Nah, ini menjadi faktor yang sangat utama juga ya ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran. Pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait karakternya, sifatnya, juga kemauan dari peserta didik tersebut. Sehingga ketika sudah dihadapkan terkait hal yang disukai oleh peserta didik akan mudah untuk diarahkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kaji materi pembelajaran. Nah, pasti ini adalah sebuah modal utama bagi seorang pendidik ya, terutama untuk meningkatkan dari profesionalisme seorang guru itu harus lebih mampu menyampaikan ilmu pengetahuan itu secara maksimal. Sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran, kita harus mencari referensi terlebih dahulu untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan keberagaman media. Nih, kan banyak nih untuk sekarang media-media yang disediakan ya, mulai dari audio, visual, audiovisual, dan media-media yang lainnya, baik yang berupa software dan juga hardware. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi ketersediaan sumber daya. Nah, ini juga sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui ketersediaan sumber daya yang ada. Karena jangan sampai seorang pendidik itu ketika mau melaksanakan pembelajaran lebih memaksakan kehendak terhadap ketersediaan media. Nah, mengingat daripada itu, kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada saja ya. Jangan sampai yang tidak diharapkan bisa terjadi begitu saja. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan konteks pembelajaran. Nah, berhubung di sini kami menjelaskan terkait media pembelajaran PAI. Nah, tentunya mengenai media-media yang akan disampaikan oleh kita itu seputar media pembelajaran PAI, mulai dari fikihnya seperti apa, fikih kontemporernya seperti apa, terus ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan itu seperti apa, dan terusnya mengenai pembelajaran yang memang condong terkait pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu uji efektivitas media. Nih, ini adalah sebuah konsep yang sangat luar biasa ketika diterapkan. Karena semisal nih kita melaksanakan proses pembelajaran, tetapi
tidak ada uji efektivitas media terlebih dahulu. Nah, yang ditakutkan nantinya para siswa itu kurang minat terkait pembelajaran yang kita tawarkan, yang disediakan mengenai media pembelajaran. Nah, selanjutnya mengenai yang tadi masih diproses, selanjutnya di konsep pengembangan media pembelajaran KI. Karena cita-cita bagi seorang pendidik itu yakni terus mengembangkan dari media-media yang ada, terutama ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh kita untuk disalurkan kepada peserta didik. Nah, yang pertama itu integrasi kurikulum nih. Perlu kita ketahui bahwasanya sekarang kan kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Nah, mengenai kurikulum merdeka ini lebih cenderung siswa aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari cara penyampaian seperti apa, baik berupa presentasi, berupa pembelajaran-pembelajaran yang lainnya yang memang bisa dikategorikan ya, mulai dari inquiry learning, terus project based learning, terus problem based learning bisa lah diterapkan untuk media pembelajaran lain. Selanjutnya mengenai kreativitas dalam penggunaan media. Nah, di sini juga kita harus pintar-pintar ya para ibu, para bapak sekalian dalam membuat media sekreatif mungkin, mulai dari teknologi yang ada kita terapkan. Nah, khususnya nih di sini juga untuk sampai hari ini ada yang disebut dengan website board wall, terus Quizzes, ada Bambojal. Nah, itu juga bisa website yang dipergunakan untuk media pembelajaran PAI. Nah, selanjutnya pengembangan materi interaktif. Nah, setelah melihat dari pemilihan media yang tepat. Nah, di sini juga mengenai pengembangan materi interaktif itu harus terus dikembangkan oleh baik itu pendidiknya ataupun peserta didiknya. Selanjutnya penggunaan sumber daya digital. Nah, terutama kita juga tidak bisa menutup mata dalam artian tidak bisa menolak atas perkembangan teknologi yang ada yang harus kita manfaatkan selaku Gen Z ya, atau yang memang sering kita kenal itu lebih ke instan dalam proses pembelajaran mengenai teknologi yang ada. Nah, selanjutnya penggunaan sumber daya digital ini memang harus disesuaikan juga, mulai dari jaringannya seperti apa, terus mengenai sinyalnya seperti apa itu harus dipertimbangkan dulu ya, sampai ketika nanti proses pembelajaran banyak hambatan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan dari pemahaman kita dalam proses pembelajaran, terutama yang akan disampaikan kepada peserta didik itu, kita harus sering nih mengikuti kegiatan pelatihan guru dalam penggunaan media. Karena sekarang banyak ya, baik itu yang dilaksanakan secara online ataupun offline yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama baik itu dari Kemdikbud, dari dinas pendidikan yang ada juga sudah menyediakan mengenai pelatihan-pelatihan untuk guru dalam penggunaan media. Nah, selanjutnya evaluasi dan umpan balik nih. Untuk evaluasi berarti lebih ke proses untuk meningkatkan dari kinerja seorang pendidik itu seperti apa, yang nantinya untuk menciptakan sebuah kinerja yang relevan. Nah, untuk umpan baliknya, biasanya baik itu berupa prestasi dari seorang peserta didik itu bisa memuaskan, nah itu juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran PAI. Nah, selanjutnya sosialisasi kepada peserta didik. Nah, ini juga sangatlah penting nih para ibu, para bapak sekalian nih.
mengenai sosialisasi perlu untuk dilaksanakan mulai dari teknik yang berupa praktik ataupun demonstrasi oleh pendidik itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini juga ada dampak positif. Nih, pastinya banyak lah mengenai teknologi-teknologi yang ada. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, di sini mulai dari keaktifan, cara berbicaranya seperti apa, ataupun berkomunikasinya seperti apa, itu sekarang bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Misal untuk berkomunikasi secara jarak jauh ada yang menggunakan virtual meeting baik berupa Gmeet ataupun Google yang lainnya yang memang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran PAI. Nah, selanjutnya itu memudahkan pemahaman konsep karena berdasarkan pengalaman juga saya ya ketika SMA mengingat dari materi yang disampaikan oleh seorang guru menggunakan media itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diingat sampai hari ini juga ya. Nah, selanjutnya itu pengembangan keterampilan teknologi. Setelah kita bisa melakukan ataupun menyampaikan media pembelajaran ini dengan relevan, mulai dari pemilihan yang satu, nah kita juga harus bisa mengembangkan dari keterampilan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, di sini kreativitas dari pendidiknya, dari peserta didiknya juga harus lebih ditingkatkan. Dan terutama untuk inovasi-inovasi yang menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih enak untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu memudahkan pemantauan dan evaluasi seperti Internet of Things ya ataupun IoT. Nah, di sini juga memudahkan kepada siswa ataupun kepada pendidik yang bahwasanya untuk memantau mulai dari hasil tesnya seperti apa, mulai dari evaluasinya seperti apa itu lebih cekatan, lebih signifikan untuk proses pemutahiran data ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif. Nih, di sini juga ada 6, terutama mengenai dampak negatif. Yang pertama, ketidaksetaraan akses. Nah, di sini juga kita harus lebih meninjau nih, mulai dari tempat yang strategis dalam proses penggunaan teknologi pembelajaran, terutama yang memang yang sifatnya itu website ya, teman-teman sekalian. Nah, di situ kan pastinya memerlukan jaringan berupa WiFi ataupun lain sebagainya itu perlu diperhatikan juga. Nah, selanjutnya pengaruh konten tidak sesuai. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan oleh peserta didik juga para pendidik yang memang biasa di software itu menggunakan Google Chrome ataupun Google yang umumnya itu biasa muncul berbagai referensi yang tidak sesuai dan terutama yang dikhawatirkan mengenai aspek keagamaan itu lebih cenderung memang sifatnya umum. Jadi dikhawatirkan banyak informasi-informasi yang tidak sepatutnya untuk diketahui oleh seorang peserta didik yang memang beragama Islam. Selanjutnya gangguan terhadap konsentrasi nih pastinya bagi rekan-rekan sekalian ketika proses pembelajaran menggunakan teknologi itu lebih menguras penglihatan biasanya ataupun pendengaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai potensi kecanduan teknologi ini yang dikhawatirkan kita lebih disetir oleh teknologi bukannya kita menyetir daripada teknologi. Nah, selanjutnya kurangnya pengawasan terhadap isi media karena mengingat dari isi pengawasan terhadap isi media ini sangatlah luas ya, jadinya sangatlah sulit dalam proses pemantauannya. Selanjutnya, ketidakcocokan dengan budaya lokal. Nah, mengingat dari era globalisasi ataupun pertukaran, baik itu berupa budaya, sosial, ras, agama, dan lain sebagainya itu dikhawatirkan masuk mengenai media-media yang ada. Nah, mungkin hanya itu ya rekan-rekan sekalian mengenai proses juga dampak-dampak yang ada pada
pembelajaran yang kita gunakan. Nah, intinya dalam proses pemilihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam itu memerlukan pertimbangan yang matang terhadap tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, isi materi, keberagaman media, ketersediaan sumber daya, dan konteks pembelajaran. Dengan memilih media yang sesuai, dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Nah, terutama ketika berbicara mengenai pembelajaran yang sudah menyenangkan, itu akan meningkatkan keterlibatan peserta didik yang aktif, yang memudahkan pemahaman konsep agama, mengembangkan keterampilan teknologi, mendorong kreativitas, mempermudah pemantauan dan evaluasi, serta meningkatkan relevansi informasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.